Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi saya coba untuk lihat dulu ke belakang dari yang sudah pernah kita diskusikan dan sudah kita berikan itu. Pertama adalah dari sisi pengenalan CNC ya, dari mulai CNC itu apa sampai dengan terakhir pertemuan kita itu membahas tentang perkembangan dari mesin CNC itu sendiri. Ya, dari mulai kontrol, kemudian pengembangan terhadap problem control, kemudian pengembangan terhadap material, mekanik dari si mesin sendiri itu sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam programming. Jadi kalau misalkan kita lihat di ini ya, mungkin ya. Jadi judul kita di awal juga sudah disebutkan bahwa kita akan membuat sebuah program dengan menggunakan kontrol FANUC di mesin CNC milling dan turning, di mana nanti akan dibagi dua ya. Biasanya turning dulu yang paling mudah, nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan CNC millingnya. Nah, dua-duanya menggunakan kontrol FANUC. Tapi nanti juga kita akan coba untuk mengcompare-nya dengan kontrol yang lain, yaitu kontrol yang lain itu kontrol Siemens. Gitu. Biasanya memang beda ya antara kontrol FANUC dengan Siemens, sangat berbeda, terutama dari sisi sintak-sintak yang digunakannya seperti itu. Dan ada juga beberapa logika dari pemrograman yang agak berbeda antara kontrol Siemens dengan kontrol FANUC. Karena yang satu itu biasanya Jepang ya, kontrol FANUC itu lebih mengedepankan pada sisi yang lain. Kalau untuk yang kontrol dari Eropa biasanya mengedepankan yang lain juga sama. Jadi dua-duanya sebenarnya benar gitu, dua-duanya benar. Cuman kita nanti familiarnya dengan apa. Nah, untuk kontrol FANUC itu sendiri ya, itu perkembangan kontrol itu sendiri kan apalagi FANUC ya, itu salah satu ya boleh dikatakan salah satu pelopor dari kontrol CNC ya, sudah lama gitu ya, sehingga seriesnya itu banyak gitu. Ya, kemudian kontrol Siemens juga sebenarnya sudah lama gitu ya, makanya seriesnya juga banyak gitu, masing-masing dia punya keunggulan dan kelebihan seperti itu. Tapi kita karena ketika di awal tuh pasar meminta untuk menggunakan kontrol FANUC aja, jadi kita akan coba fokus pada kontrol FANUC saja gitu. Nah, kenapa juga dipilih kontrol FANUC itu, karena memang di pasaran itu yang paling banyak populasinya, khususnya di Indonesia gitu ya, itu hampir 80% itu menggunakan kontrol FANUC seperti ini. Oke ya, jadi judulnya adalah membuat program pemotongan menggunakan mesin CNC milling ya, menggunakan kontrol FANUC di mesin CNC milling dan juga CNC turning. Nah, kita nanti akan menggunakan turning terlebih dahulu. Nah, ada prasyarat yang harus dipunyai oleh nanti ketika orang itu akan katakanlah biasanya mengambil materi tentang CNC milling, CNC turning, programming CNC turning, CNC milling itu. Pertama adalah dia harus mengetahui dulu tentang dasar-dasar dari gambar teknik. Kenapa? Karena setiap kali akan dicoba membuat sebuah program, biasanya diberikan sebuah gambar, dan gambar ini disajikan dalam bentuk gambar teknik. Nah, tentunya di sini harus dipahami tentang dasar-dasar dari si gambar teknik itu sendiri. Kadang ada beberapa orang yang dia sebetulnya
bisa membaca gambar, tetapi tidak teliti biasanya, gitu. Sehingga ada beberapa geometri yang katakanlah harusnya dia lakukan di situ, tetapi dia lewati, gitu. Nah itu karena kekurang telitiannya saja. Dan memang kalau misalkan kita bicara tentang standar gambar teknik ya, itu walaupun dikatakan standar ya, tapi kadang ya dengan kebiasaan kita menggunakan satu standar saja, ketika dikasihkan oleh customer itu standar gambar yang lain, maka menjadi, waduh ini tuh gimana gitu. Ya contohnya adalah ketika kita biasa menggunakan standar gambar dari JIS misalkan ya, dari standarnya Jepang gitu ya. Kemudian suatu saat dikasihkan standar dari Eropa, dari DIN misalkan gitu. Nah, maka itu akan, wah ini kok apa ya ini artinya ya. Itu beda standar saja. Dua-duanya standar dan diakui. Tetapi memang harus kita pelajari dan biasakan. Itu ketika kita memahami itu, maka akan sangat mudah ketika akan membuat sebuah programming di CNC sendiri. Makanya di sini prasyarat yang pertama itu ketika kita akan membuat program CNC itu adalah memahami dasar dari gambar teknik itu sendiri. Gitu. Tidak perlu tidak perlu sampai dengan detail sebetulnya ya, karena kalau detail ya, untuk memahamkan orang tentang gambar teknik itu perlu waktu yang cukup lama itu, mungkin sekitar di 2 sampai dengan 3 SKS-an lah gitu ya. Nah, kita nggak perlu ke sana, yang jelas mana kita tahu standar dari si gambar teknik itu, kemudian kita mampu untuk membaca. Ya. Karena kalau misalkan belajar maka ada beberapa hal ya dari selain teknis yang hubungannya adalah memasukkan pemahaman yang lebih dari si gambar teknik itu yang harus dikuasai. Seperti itu. Itu prasyarat yang pertama ya. Kemudian prasyarat yang kedua adalah memahami proses pemesinan manual. Nah, ini kenapa proses manual itu harus dilalui terlebih dahulu ketika kita menggunakan mesin CNC? Karena pada dasarnya mesin CNC itu kan kalau misalkan kembali kepada pemahaman tentang definisi dari mesin CNC sendiri adalah ada 2 bagian utama kan dari mesin CNC itu, ada mekanikalnya, ada kontrolnya. Nah, ketika mesin CNC itu tidak ada kontrolnya, maka bukan disebut dengan mesin CNC, mesin biasa, mesin manual. Makanya mesin manual harus dipahami terlebih dahulu, terutama dari sisi machining cutting prosesnya. Ini sangat bagus ya ketika kita kalau orang awam itu melihat sebuah benda tertentu, misalkan dengan geometri dan bentuk tertentu, kemudian ditanya ini dikerjakan di mesin apa. Nah, maka kalau orang yang belum pernah gitu ya menggunakan mesin yang manual, dia akan bingung kan menentukan jenis mesin yang akan digunakan. Nah, ini sempat kejadian beberapa ya dari kita juga, karena kita juga pernah kedatangan beberapa tamu dari teknik industri ya, itu salah satunya, kemudian dari desain grafis gitu. Nah, mereka tidak belajar kepada secara ini ya, secara komprehensif tentang proses pemesinan. Nah, sehingga mereka agak bingung ketika ini disuruh untuk membuat gitu. Tapi ketika sudah diperlihatkan, oh ternyata seperti ini. Walaupun sekarang itu untuk memahamkan orang ya tentang proses pemesinan itu bisa saja melalui media video, misalkan YouTube segala macam itu sudah ada. Cuman kalau hanya dari sisi melihat ya minimum ya, itu akan menambah pengetahuan. Tetapi kalau sudah sampai dengan melakukan, maka bukan hanya paham saja, tetapi dia juga sudah mampu untuk tadi mendefinisikan beberapa parameter-parameter plus dengan ada beberapa konsen-konsen yang katakanlah harus dilakukan ketika menggunakan suatu mesin tertentu. Jika mesin bubut, misalkan mesin bubut, oh konsennya apa, batasannya apa? Oh batasannya adalah dia katakanlah
misalkan dari sisi RPM, misalkan, dari sisi apa lagi, dari sisi bidding, dari sisi, sehingga ketika kita sudah paham tentang proses pemesinan manual, ketika melaju atau melangkah ke mesin CNC itu akan sangat mudah. Kemudian yang ketiga itu adalah memahami teori dasar pengoperasian CNC. Nah, ini yang akan menjadi prasyarat juga dari teori dasarnya itu. Jadi sebelum ke praktek itu ada teori dasarnya dulu. Ya, salah satunya kita tahulah dari pengenalan mesin CNC itu seperti apa. Minimum seperti itu. Itu sudah cukup untuk lanjut ke dalam materi belajar mesin CNC walaupun secara virtual. Kemudian yang keempat adalah memahami keselamatan kerja dan penggunaan perkakas tangan. Nah, ini penting ya, keselamatan kerja itu, karena suatu program yang baik itu salah satunya adalah menginkludkan keselamatan kerja, baik itu keselamatan kerja untuk katakanlah operatornya, benda kerja dan mesinnya biasanya. Kemudian penggunaan perkakas tangan ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ada beberapa tools yang digunakan untuk supporting di mesin CNC itu juga menggunakan perkakas tangan. Jadi kalau perkakas tangan itu memang menjadi prasyarat bagi beberapa kompetensi lanjutan ya, yang gambar teknik, kemudian mesin manual, kemudian apalagi ya keselamatan kerja, perkakas tangan ya, itu adalah biasanya kompetensi dasar. Kemudian yang kelima adalah memahami konsep pengukuran atau quality control. Nah, ini juga sangat penting dimiliki oleh seseorang ya, karena kalau misalkan dia sudah bisa ya memahami konsep pengukuran, maka dia sudah bisa menentukan si benda kerja itu sudah sesuai dengan speknya atau belum ya ketika di mesin CNC. Ini penting karena kalau misalkan dia tidak memahami ya, hanya sebatas pemijit on off saja misalkan itu ya, maka akan sangat riskan terhadap kualitas dari produk yang dihasilkan oleh mesin CNC. Karena yang namanya mesin kan kadang ada beberapa parameter yang walaupun sudah dikontrol, ternyata luput. Contohnya misalkan keausan alat potong, misalkan seperti itu. Walaupun sudah kita kontrol, tiap 500 produk misalkan harus diganti alat potongnya. Kalau misalkan dia luput ya, nah itu juga bisa terjadi loss dari si quality control. Sehingga di sini dia harus juga paham tentang konsep pengukuran ya, atau quality control. Ini prasyaratnya. Kemudian tujuannya kita mempelajari membuat program ya di mesin CNC turning dan milling menggunakan kontrol panel ini ya, adalah nanti setelah selesainya pertama adalah mengetahui prinsip kerja mesin CNC milling dan turning. Nanti sebagai alat bantu proses manufaktur. Kemudian juga nantinya itu kalau misalkan kita mencoba sendiri tentang membuat program pada mesin CNC, maka diharapkan kita bisa juga terampil membuat program, khususnya pada mesin CNC turning dan mesin milling ya. Kemudian memahami perhitungan waktu pemotongan, menerapkan prinsip K3 di lingkungan kerja, kemudian menerapkan prosedur mutu, karena tadi kan di prasyarat juga sudah di kan ya. Nah, di sini diterapkan di dalam CNC itu menerapkan prosedur mutu, mengukur dengan menggunakan alat ukur, mengeset mesin, proses CNC, kemudian mengeset dan mengedit program, mengoperasikan mesin dan membaca gambar teknik untuk keperluan, ini di bawahnya itu adalah untuk keperluan ini apa CNC gitu, untuk keperluan CNC di bawahnya. Potong ini, kepotong. Potong aja ini. Besar ini 14. Nah, kalau 14 bisa. Menjadi membaca gambar teknik untuk keperluan pemrograman CNC seperti itu. Ini adalah tujuan dari kita belajar ini.
Ya, nanti setelah selesai itu diharapkan bisa. Dan kalau kita lihat di standar kompetensi BNSP yang dikeluarkan oleh BNSP ya. Kemudian kita juga lihat di kan BNSP itu merefer atau referensinya pada standar log ya atau C sekarang itu standar kompetensi SKKNI ya. Pada logam mesin disebutnya itu adalah industri apa ya nomor yang terbaru itu 2015. Jadi SKKNI tentang ada yang okupasi, ada yang ini tentang kompetensi dasar-dasar dari ini. Nah, salah satunya adalah kompetensi untuk mengoperasikan mesin CNC. Nah, ini untuk mengoperasikan mesin CNC itu seperti ini. Kompetensinya. Jadi bisa mengeset, bisa mengukur, bisa mengoperasikan, bisa membaca gambar ya. Itu kompetensinya ada di sini semua. Seperti ini. Nah, nantinya untuk rencana pengajarannya itu ada pengenalan mesin CNC ya. Ini prinsip kerja saja, kemudian ada pemrograman, ada setting mesin ya, kemudian ada penentuan parameter pemotongan, kemudian ada simulasi ya, simulasi pengoperasian. Ini nanti kita akan coba menggunakan ya kita akan menggunakan simulator ini ya Swanshot dan juga nanti Sinotrain ya untuk mencobanya. Kemudian yang ke-6 itu ada pengenalan sensor milling kalau tadi sensor turning. Kemudian pemrogramannya, setting mesin, penentuan parameter pemotongan, kemudian simulasi ya. Itu nanti yang akan kita coba lakukan. Kalau di sini sebetulnya nanti harapannya sih bisa langsung disimulasi dan dioperasikan di mesin CNC, tapi karena ini sifatnya online, maka pengoperasian mesin CNC millingnya kayaknya yang tadi juga sama, itu akan di skip terakhir di simulasi CNC milling atau CNC turning saja, seperti itu. Ini rencana pengajaran yang akan kita coba lakukan di pertemuan 4 dan seterusnya, seperti itu. Nah, kita coba dulu untuk membedah mesin CNC turning gitu ya. Ini histori. Jadi mungkin mengulas sedikit dulu ya tentang historical dari si mesin CNC sendiri. Itu kan mesin CNC sendiri mulai dipelopori di akhir nih, sebenarnya akhir tahun 1940-an atau awal 1950 gitu ya. Di mana memang mesin yang pertama kali itu diciptakan ya, biasanya atau dulu itu diperuntukkan untuk keperluan militer gitu. Jadi salah satunya adalah untuk mendesain ataupun membuat sebuah airfoil dari pesawat terbang. Nah, itu kan ada kompleks shape di situ yang dibutuhkan suatu interpolasi yang yang laminer gitu, yang bisa dikerjakan oleh pemotongannya itu dikerjakan oleh sebuah mesin. Sehingga MIT dengan waktu itu dikembangkan oleh John P. Parsons ya, itu dengan laboratorium MIT di mekanisme servo motor seperti itu. Nah, maka lahirlah di 1950 itu adalah mesin NC yang pertama itu. NC yang pertama itu sendiri adalah khususnya ya banyak walaupun mesin CNC tapi tidak seperti mesin CNC yang sekarang. Dia hanya bisa ya menghitung kompensasi alat potong dan untuk proses editing saja. Sedangkan untuk penyimpanannya dan untuk menjalankannya itu digunakan punch step ya, di mana
media tersebut untuk mentransfer G-code ya selama tahun 1950-an. Nah, perkembangannya Puncode itu sudah tidak digunakan lagi, digunakanlah beberapa media alternatif seperti RS-232, floppy disk. Bahkan sekarang itu sudah ada CNC yang dapat dihubungkan dalam jaringan internet gitu, sehingga proses transfer G-code itu bisa dilaksanakan secara apa ya? Secara internet, secara WiFi, secara tanpa kabel gitu. Nah, ini salah satu contoh dari perkembangan mesin CNC, di mana mesin CNC sendiri seperti yang tadi bisa terhubung satu dengan yang lainnya, ya, yang kita sebut dengan flexible manufacture system. Jadi flexible manufacture system itu sebetulnya terdiri dari beberapa CNC, ya, di mana beberapa CNC itu kadang-kadang ya kita sebut dengan sebuah sel. Misalkan ada sel sel bubut milling misalnya. Sel bubut milling itu ditambahkan dengan robot. Ini satu sel. Kemudian sel yang lain juga sama. Ini sel yang lain. Kenapa kebutuhannya bubut dengan milling? Katakanlah di sini itu untuk membuat sebuah kotak dan membuat sebuah bentukan silinder misalnya seperti itu. Karena di dalam komponennya memang kebutuhan seperti itu. Maka itu bisa kita laksanakan menggunakan dua mesin ini. Atau kalau sekarang itu bisa aja mesinnya itu satu, karena mesin sekarang itu kan sudah kadang-kadang turn mill gitu disatuin gitu semua, bahkan ditambahkan lagi dengan aditif gitu ya sekarang itu, sehingga memang kalau dibandingkan dengan sekarang ya yang disebut dengan sel itu bukan satu atau dua saja, bisa saja satu workstation plus dengan lengan robot. Itu juga bisa disebut sebagai satu sel. Nah, sedangkan fleksibel itu terdiri dari beberapa sel, sehingga nanti memang betul-betul diharapkan si FMS ini atau flexible manufacturing system itu bisa betul-betul membuat sebuah produk yang betul-betul fleksibel dari sisi bentukannya gitu ya, dari bentukan yang sangat rumit gimana pun gitu ya, itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan FMS ini. Karena yang tadi disebutnya dengan fleksibel. Beberapa sel itu bisa mengerjakan beberapa geometri ya, sel yang lain juga sama beberapa geometri, sehingga itu terjadi interkoneksi antara satu sel dengan sel, flexible manufacturing system. Maka harapannya adalah selain juga bisa mengakomodir bentukan-bentukan yang kompleks, juga bisa ujung-ujungnya sebetulnya bisa nggak menguntungkan sih FMS ini. Itu salah satu dari kenapa munculnya atau lahirnya dari FMS ini sendiri. Itu dari mesin CNC juga sama awalnya. Kemudian kalau kita bicara tentang proses pemesinan, pemesinan itu sendiri kan intinya adalah membuang beberapa material ya, baik itu melalui proses pemotongan atau proses pembentukan di sini. Ya, pemotongan sendiri itu biasanya menggunakan sebuah alat potong. Karena kalau kita motong pasti ada alat potongnya di sini. Di mana alat potong tersebut kan harus punya syarat lebih keras dibandingkan dengan yang dipotongnya. Kemudian harus ada sudut potong atau sudut-sudut yang bisa menghantarkan si alat potong tersebut bisa memotong, mampu potong. Karena kalau misalkan hanya keras saja tanpa ada satu sudut potongnya, maka tidak akan terjadi proses pemotongan. Gitu. Kemudian adanya aksi dan reaksi. Jadi aksi reaksi itu kalau misalkan satu alat potong itu dikenakan aksi, maka dari si bendakan itu ada reaksinya. Jadi harus diinikan sehingga timbullah suatu proses pemotongan. Ini kalau kita tinjau dari si proses pemesinan sendiri. Oke, ini prinsip kerja mesin CNC ya.
Kita juga sudah pernah singgung di sebelumnya bahwa mesin sensor salah satu mesin perkakas dengan teknik pengerjaan secara otomatis yang dikontrol dengan komputer, kemudian dia ada suatu instruksi secara numerikal ya dalam kode-kode tertentu ya, kemudian program tersebut dimasukkan ke dalam memori gitu ya, di dalam memori, kemudian tersimpan dalam kontrol untuk dieksekusi ya. Alur kerja mesin sensor itu sendiri kurang lebih seperti ini ya. Ada membaca gambar terlebih dahulu. Setelah membaca gambar itu berarti membuat program. Nah ini yang salah satu prasyarat membaca gambar gitu ya. Membuat program ini yang akan kita lakukan. Kemudian nanti input program ke dalam sensor board gitu ya. Baru nanti katakanlah di sini alat potong dan juga meja atau motor-motor yang menjadi aktuator dari si mesin itu sendiri bergerak ya sesuai dengan perintah program yang kita masukkan ke dalam sensor boardnya. Ini kurang lebih alur kerja mesin sensor secara apa ya, secara kasarnya seperti itu. Nah, ini yang penjelasan dari yang tadi itu, gambar teks itu adalah salah satu guidance kita di mana kita akan membaca sebuah spesifikasi secara detail di gambar teknik itu sehingga kita bisa menerjemahkan ke dalam suatu programming. Kalau misalkan kita luput ataupun kita tidak mampu, tidak bisa membaca gambar teknik secara teliti, maka itu akan mempengaruhi pada pembuatan programmingnya, gitu. Mungkin kalau sekarang input program atau membuat program ya, itu banyak dibantu dengan program CAD/CAM atau software gitu ya. Yes, itu bisa membantu, bahkan bisa mempercepat. Tetapi ada beberapa hal-hal yang tidak bisa diakomodir oleh software. Seperti contohnya misalkan seperti geometri Sueyan misalkan. Nah, itu akan sulit ketika kita melihat si gambar 3D yang ada di dalam software CAD. Kecuali kalau misalkan kita juga menambahkan yang disebut dengan disebutnya tuh automatic feature drawing ke dalam si gambar CAD itu sendiri, sehingga kita bisa tahu bahwa orang bisa tahu ketika yang membuat, atau misalkan ya orang CAD dengan CAM orang yang sama, itu mah nggak masalah. Tapi rata-rata di industri itu kan orang CAD dengan orang CAM itu dipisah, sehingga butuh suatu komunikasi ketika dipisah seperti itu. Komunikasinya harus jelas dan juga clear, tidak boleh ada misinterpretasi. Tuh gambar teknik. Kemudian spesifikasi material perkakas dan benda kerja ini juga menjadi suatu prasyarat atau aspek pendukung ya ketika kita akan menggunakan mesin perkakas CNC. Jadi spesifikasi material perkakas dan benda kerja. Apakah material alat potong maksudnya ini itu terbuat dari apa, kemudian benda kerja juga terbuat dari apa, itu tentunya akan menghasilkan suatu cutting parameter yang berbeda juga di sini. Gitu. Seperti material perkakas itu ada yang paling rendah misalkan HSS, kemudian ada carbide. Carbide juga kan jenisnya macam-macam ya. Dari mulai yang uncoating, coating, kemudian grade-nya berbeda, kemudian bukan hanya grade yang berbeda saja, dari sisi carbide-nya yang berjenis apa juga bisa gitu ya, selain dari grade gitu. Kemudian contoh misalkan seperti Cermet misalkan ya,
atau seramik sebetulnya masuk ke dalam seramik, tapi itu dikatakan sebagai karbait. Misalkan seramik itu digunakan untuk proses bukan menghaluskan, tapi mengherangkan apa ya? Jadi shiny gitu ya, si hasil pemotongannya itu seperti itu gitu. Itu kan ada peruntukan khususnya seperti itu. Kemudian juga masuk ke yang lebih tingginya lagi ada seramik ya. Termasuk seramik itu adalah beberapa seramik itu contohnya misalkan seperti ini di bawah diamond itu apa? Di bawah diamond itu juga perlakuannya terhadap si keramik itu akan berbeda juga dibandingkan dengan perbandingan perlakuan terhadap karbait. Kemudian diamond juga sama. Nggak tahu nih kalau di mana di bengkel di sana sudah menggunakan material toolnya dari yang 4 tadi atau belum. 4 itu ada anak-anaknya ya. Jadi dari HSS saya pikir sih sudah ditinggalkan mungkin ya. Tapi karbaitnya beberapa jenis karbaitnya yang tadi termasuk ke dalam seramik sudah digunakan atau tidak, nanti itu akan perlakuannya itu akan berbeda perlakuan. Kemudian menggunakan keramik, misalkan seramik gitu ya, seramik juga akan berbeda nanti perlakuannya seramik. Kemudian menggunakan yang diamond itu juga beda ya, PCD ya, polikristal diamond juga itu berbeda nanti untuk proses perlakuannya. Nah, tentunya di sini butuh suatu pemahaman atau pemahaman ketika kita akan menggunakan suatu mesin CNC, karena itu akan kita gunakan mau menggunakan tool apa. Kemudian benda kerja juga sama. Kalau benda kerja sih lebih mudahnya kita lihat di tabel sebetulnya. Dari mulai katakanlah material yang logam misalkan ya, kemudian ada material logam juga kan macam-macamnya dibagi-bagi lagi. Untuk yang logam itu Fe misalkan, Fe non Fe misalkan ya. Yang logam itu juga ada yang Fe itu ada yang baja paduan tinggi, baja paduan rendah, sama baja non paduan seperti itu. Itu juga akan berbeda perlakuannya ketika kita menggunakan material-material seperti itu. Dari mulai logam, kemudian non logam ya, itu juga tentunya sangat berbeda perlakuannya. Kemudian selain logam non logam juga ada yang disebut dengan super alloy misalkan. Nah, itu adalah material-material yang susah untuk dipotong. Misalkan seperti based on tungsten, paduan tungsten atau paduan nikel atau paduan krom tinggi misalkan ya, kromoloy misalkan ya, kemudian duplek misalkan, seperti itu kan material-material yang susah dipotong. Itu juga sangat berbeda perlakuannya ketika kita menggunakan mesin CNC gitu. Kemudian ada material yang ringan misalkan seperti titanium misalkan, seperti itu kan material-material yang susah dipotong, sehingga material-material itu memang harus diperlakukan berbeda ya. Kemudian ada juga material yang ringan, disebutnya light material, seperti contohnya aluminium, kemudian tembaga itu disebut juga ke dalam material yang ringan sebetulnya. Ringan itu ringan dipotongnya maksudnya. Nah, itu juga mempengaruhi pada bahkan mempengaruhi pada pemilihan dari si toolnya atau alat potongnya. Nah, ke bawahnya pemilihan parameter pemotongan itu juga bergantung pada material yang dipotong dan juga material pemotongnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita merencanakan sebuah urutan proses pemesinan. Nah, di CNC juga sama, urutan proses itu harus betul-betul diperhatikan. Ini pengalaman saya aja ketika menghadapi mahasiswa gitu ya. Itu rata-rata pengurutan ataupun urutan proses di mesin CNC itu kadang-kadang ketukar-ketukar gitu.
sehingga menjadi tidak efektif ataupun menjadi loss of reference biasanya atau hilangnya referensi. Nah, itu harus dihindari ya hal seperti itu. Sehingga bagaimana urutan proses itu bisa dilaksanakan secara efektif dan juga secara optimum ya, itu memang harus betul-betul pemahamannya itu ya untuk membuat sebuah rencana proses itu betul-betul harus dimiliki terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah di mesin manual berlatihnya. Gitu. Kemudian pembuatan program komputer atau manuskrip, gitu ya. Baru nanti pelaksanaan proses pemesinannya, ya, sama dengan pengukuran kualitas produk yang diinginkan. Jadi cara mengukurnya seperti apa, bagian mana saja yang harus diukur, ya, atau key point ataupun disebutnya apa ya, key point atau titik kritis, biasanya titik critical point yang harus diukur itu di dalam suatu pemotongan dengan menggunakan mesin CNC itu harus juga dipahami sehingga kita bisa mengidentifikasi kalau misalkan si suatu benda itu akan dikerjakan dengan menggunakan 2 atau 3 OP, kita juga bisa tahu bagian critical point pengukuran mana yang harus diukur sehingga out of tolerance ataupun blong ataupun gagal itu sangat-sangat dihindari ketika kita menggunakan mesin CNC. Nah, di dalam mesin CNC sendiri ya untuk menyusun programnya itu dikenal 2 metode. Ya. Ada yang disebut dengan metode incremental, ada yang disebut dengan metode absolut. Jadi pengertian dari metode increment itu adalah intinya ya titik terakhir itu akan dijadikan sebagai titik referensi terhadap titik selanjutnya. Itu aja sebetulnya. Jadi gerakan alat potong di titik terakhir itu akan menjadi referensi bagi pergerakan ke titik selanjutnya. Sedangkan metode absolut itu adalah titik awal itu akan tetap dijadikan sebagai acuan selama mesin itu beroperasi. Itu yang disebut dengan metode absolut. Bedanya dengan increment tersebut. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ini titik awal, misalkan di rumah. Kita punya rumah di sini, kemudian kita berangkat ke pabrik, kita berangkat ke stadion, dan kita berangkat ke kantor. Maka jaraknya itu adalah 10 km gitu dari rumah, kemudian stadion itu 22 km dari rumah, kemudian kantor itu 40 km dari rumah. Sedangkan untuk yang increment, ya, itu jaraknya itu dari rumah itu 10 kilo, tapi jarak stadion itu dihitung di pabrik referensinya sehingga hanya 12 kilo dan kalau di kantor ada 18 kilo. Nah, ini ilustrasi ini perlu dipahami ya untuk melihat bahwa nanti pemrograman yang kita lakukan itu adalah absolut ataupun incremental. Nah, ini pun akan kita beberapa absolut dan increment pun itu diterapkan pada proses setting mesin di awal. Ya. Jadi kalau misalkan suatu mesin itu memang didesain untuk absolut, ya, biasanya mesin tersebut tidak perlu direferensi. Karena titik referensi sudah ditentukan di sana terus selama si memorinya kan ditahan oleh baterai. Selama ditahan oleh baterai, maka titik referensinya akan tetap di sana. Sedangkan kalau misalnya increment, biasanya si mesin tersebut ketika pertama kali dihidupkan itu harus dinolkan dulu. Biasanya referensi gitu ya, biasanya referensi dulu. Nah, itu bisa dilihat sebetulnya ya bahwa mesin tersebut juga apakah dia itu disetting absolut ataupun increment. Seperti itu. Ya. Ini
Kalau ini adalah pemrogramannya, kalau tadi ada setting mesin, increment sama absolute. Nah, kita lanjut ke pemrograman sense turning ya. Pemrograman sense turning. Nah, struktur programnya sendiri bisa ya. Oke ya. Struktur program gitu ya. Kok jadi gini? Ya. Nah, struktur program yang dilaksanakan di sense turning itu adalah atau kita bicara tentang struktur program secara umum aja dulu ya. Jadi struktur program itu adalah urutan program yang kita masukkan ke dalam data berupa data dan angka. Jadi angka dan juga huruf gitu, angka dan huruf gitu. Kata-kata atau word ya terdiri dari kode huruf diikuti angka, misalkan ini G01, kemudian X100 atau M3 gitu. Itu kan ada apa ya? Ada abjad gitu huruf gitu ya. Kemudian ada angka 01 misalkan itu 100 atau 3 gitu. Itu terdiri dari itu dan itu. Huruf dan juga angka. Nah, ketika satu baris terdiri dari satu pernyataan, kata-kata dalam baris tersebut harus diatur bersamaan, harus diatur. Jadi diaturnya itu harus berurutan di sini. Jadi tidak ngacak gitu, karena itu adalah urusan atau sekuensial yang memang harus dipenuhi oleh sebuah mesin, dan itu juga tergantung dari pengetahuan si programmernya atau orang yang membuat programnya. Makanya kalau tadi dia tidak menguasai dulu operation plan, itu sangat kesulitan. Nah, satu baris itu boleh terdiri dari satu kata atau lebih. Hanya nanti ada beberapa limitasi mungkin ya dari satu baris blok itu, apakah nanti bisa menggunakan kalau M code itu tidak boleh dua, misalkan M09 dengan M03, M09, M03 itu biasanya minta dipisah. Jadi ada beberapa limitasi nanti yang harus diketahui juga ketika akan membuat sebuah program sense. Nah, apabila ada lebih dari satu kode G pada satu kelompok, maka kode G yang terakhir yang digunakan. Jadi kalau misalkan ada beberapa G, maka G yang terakhir yang digunakan. G-nya misalkan jadi GG, misalkan 2, misalkan itu G yang terakhir. Dan sebetulnya nanti juga ketika kita membuat sebuah program dan ada sintak tadi yang tidak dikenal, maka akan ada alarm sebetulnya. Pemberitahuan kepada si usernya bahwa itu tidak dikenal tersebut. Ini secara struktur seperti ini. Nah, kita akan lihat di sini ya. Ini ya, saya skip aja di sini, ini sama dengan yang di atas ya. Ini ada refernya to block ya, buat sebuah perintah sebetulnya. Kemudian yang harus diketahui di sini beberapa hal gitu ya. Pertama adalah tentang koordinat sistem. Biasanya kita menggunakan koordinat sistem Cartesian. Ini yang harus dipahami ya, karena nanti koordinat itu kan mirip dengan seperti tadi itu kan ada X100, maka itu artinya adalah kita memerintahkan untuk menggerakkan motor pada posisi X100 gitu, dari referensi tertentu katakanlah gitu. Kemudian unit yang harus diketahui juga. Ada dua jenis unit yang biasanya ada di dalam mesin sense itu. Pertama adalah inci, yang kedua adalah metrik. Nah, itu bisa kita setting sebetulnya di mesinnya ya, metrik ataupun inci. Kemudian ada koordinat di sini, X, Y, Z, kemudian rotary X, rotary Y, rotary Z itu sebutnya ABC biasanya itu. Kemudian axis code X, Y, Z itu untuk mengidentifikasi dari motion yang diinginkan. Berdasarkan pada direksi yang juga kita. Jadi kalau
koordinat itu kan bisa negatif, bisa positif gitu ya. Bisa negatif, bisa positif. Makanya di dalam pengontrolan dari si motor sendiri itu biasanya ada pulse steer, disebut dengan pulse. Jadi bisa mengubah direksinya gitu. Yang tadinya ke kiri menjadi ke kanan putarannya. Nah, itu yang kita kenal dengan negatif dan positif nanti. Kemudian hal lain yang harus diketahui itu tentang feed rate dan spindle speed. Spindle feed rate atau spindle dan spindle speed gitu ya. Itu biasanya kodenya adalah F dengan S ya. Ini adalah untuk mengidentifikasi atau untuk memerintahkan kalau di mesin turning itu feed-nya berapa? Biasanya dalam putaran atau rotari gitu ya, per menit gitu. Tapi kalau misalkan di dalam mesin CNC milling, itu biasanya dalam milimeter per menit. Nah, S itu adalah putaran dari spindle-nya. Ya, kalau di mesin bubut itu biasanya spindle-nya itu konstan gitu ya, konstannya putarannya konstan gitu. Kalau di mesin milling konstan, di mesin bubut itu biasanya variabel gitu, biasanya variabel. Jadi putaran spindle-nya itu variabel. Contohnya misalkan ketika kita membubut suatu diameter 100 kan tentunya akan sangat berbeda ya putarannya ketika kita membuat diameter 10. Makanya kalau di mesin bubut itu kan diameternya akan berkurang karena dikurangi kan yang tadi sebutkan bahwa proses mesin itu mengurangi material sehingga nanti akan mengikuti sebetulnya si putaran dari si spindle-nya. Nanti ada kodenya juga ketika kita ingin menstabilkan atau memvariasikan spindle ataupun kita mengkonstankan spindle-nya. Tapi kalau di mesin CNC milling itu biasanya putaran dari si alat potong itu konstan, tergantung dari alat potong yang digunakan. Seperti itu. Kemudian coolant control ya itu on off saja, fluid mist. Kemudian biasanya sih ada juga air gitu ya. Jadi kalau fluid itu biasanya dari ya menggenang lah gitu, fluid gitu ya. Fluid kalau mist itu berarti biasanya campuran antara oli dengan angin ya, sehingga dikenal juga dengan MQL. MQL itu adalah disebutnya itu minimum quantity lubrication atau minimum quantity MQC ya, minimum quantity coolant. Itu juga biasanya dipasang di mesin ya untuk meminimumkan ya penggunaan coolant yang digunakan ketika proses pemotongan ya. Kemudian ada air itu berarti udara yang disemprotkan, biasanya menggunakan tekanan tinggi. Nah, untuk yang lainnya juga, misalkan seperti true coolant dengan suatu tekanan tertentu, misalkan di 30 bar ya, atau 40 bar ya biasanya. Itu juga harus kita pahami penggunaannya untuk apa gitu. Biasanya true cool itu digunakan untuk entah itu mengebor ataupun membuat interpolasi sirkular, di mana kedalaman dari si lubangnya itu sangat tinggi sehingga butuh suatu true coolant atau true cooling. Nah, di Polman kebetulan ya kita beberapa sudah teknologinya juga sudah punya ya, dari mulai fluid kemudian oil mist ya, kemudian walaupun kita bikin si oil mist kan mudah ya, kemudian ada true cool ya seperti itu, ada air gitu atau pemotongan dry cut, disebutnya dry cutting ya, dry cutting karena sebenarnya menggunakan coolant dari si angin gitu ya, yang disemprotkan dengan tekanan tertentu seperti itu. Kemudian ada tool control ya, ini tool dan tool parameter di sini hubungannya
Jadi tool parameter itu nanti dengan diameter, kemudian berapa feed-nya, berapa cutting off speed-nya gitu ya. Itu dalam tool control. Kemudian ada preparatory code atau persiapan code ya. Biasanya sih ini inisial mesin setup gitu ya. Contohnya seperti preparatory code itu katakanlah suatu mesin itu harus dinormalkan terlebih dahulu, walaupun kadang-kadang di mesin itu ada yang disebut dengan modals kan. Nah, modals itu biasanya preparatory code. Itu seperti G80 itu biasanya modal. Jadi tanpa kita perintahkan modal awalnya itu. Kemudian G40 biasanya modal. Jadi modal, ada yang disebut dengan modal, itu disebut dengan preparatory code. Kemudian tool code itu T ya, di turning ya, T0101, 0202, biasanya untuk yang turning CNC itu dia menggunakan 4 digit yang harus sama 01, 01, 02, 02, 03, 03 misalnya. Itu karena memang rata-rata untuk penyimpanan dari si alat potong sendiri itu menggunakan sistem turret yang dulu ya. Di pengenalan CNC itu kan ada pengenalan turret itu ya, ada beberapa tuh, ada turret, ada magazin segala macam untuk menyimpan alat potong atau holder, sebenarnya holder alat potong sebenarnya itu rata-rata menggunakan turret ya, sehingga T0101 pot nomor 1, kemudian datanya disimpan di dalam nomor 1 juga sama. Kemudian ada miscellaneous code, itu M code biasanya, ini untuk on off saja, biasanya sih untuk on off saja. Contohnya misalkan seperti misalkan seperti ini, M code tailstock maju misalkan, tailstock maju. Nah itu beberapa mesin maker itu agak berbeda M code-nya, tergantung dari si mesin makernya. Makanya untuk miscellaneous code itu sebetulnya standar itu hanya sedikit gitu. Mungkin hanya 10 saja nantinya itu yang distandarkan untuk M code ini. Tapi G code itu distandarkannya lebih banyak dibandingkan dengan M code-nya. Seperti itu. Ini format umum ya, biasanya dalam satu blok itu ada number of block, itu disebut dengan sequence nomor berapa itu n. Ada preparatory function, ini seperti G90, G01, ini G90 biasanya. Ini preparatory itu yang tadi yang modals itu ya, kemudian ada dimension word, X, key 1 misalkan, Y berapa misalkan, kemudian ada feed rate-nya di sini, ada spindle function, ini S berapa, jadi putaran dari spindle-nya, ada tool-nya, tool-nya tool yang dipakai tool 0101, ini kebetulan 2 digit sebenarnya. Kemudian ada miscellaneous function, ini contohnya di sini M03, kalau M03 miscellaneous function yang sudah di standar. Bentar, saya ngambil minum dulu. Oke, ya. Ini beberapa key atau word ya, atau huruf yang biasanya digunakan ya, khususnya untuk yang Fanuc punya gitu ya. O di sini, O itu biasanya digunakan untuk program number ya. O001, O02 misalnya. N itu ada sequence number tadi, N number of block ya. Biasanya juga tidak N10, 20, bisa juga N1, 2, 3, 4 atau
misalkan 1, 3 itu terserah kita sebetulnya N itu ya, tapi baiknya berurutan. Untuk yang menggunakan CAM biasanya jarang menggunakan N of block karena number of block gitu, karena memang ketika G-code-nya banyak, jadi ya itu jadi banyak juga N-nya gitu. Padahal kadang di mesin itu ya itu dibatasi bahwa yang bisa dibaca itu kalau tidak salah 6 atau 7 digit. 1 juta itu berarti kan 7 digit ya. 7 digit itu. Setelah itu nggak bisa lagi. Ya. Nggak bisa dibaca lagi. Nah itu nanti mungkin bisa dilihat ya. Dari masing-masing mesin itu memang terbatas di pembacaan digitisasi. Kemudian ada G itu preparation function, kemudian X, Y, Z, R itu radius, F itu feeder tadi sudah disebutkan, S spindle speed, H itu tool length, D itu tool radius, offset ya. Jadi biasanya D itu dengan offset kiri, offset kanan gitu ya. G41, G42 nanti juga diterangkan G41, G42. Kemudian T adalah tool designation, itu yang dimaksud maksudnya. M adalah miscellaneous function. Ini biasanya word ataupun huruf-huruf yang biasanya digunakan di FANUC. Ada juga sih IJK. IJK belum ada ya di sini. IJK juga biasanya dipakai juga untuk proses masih dalam radius designation. Ini contohnya ya. Jadi N10 G00 X0 dan Z0. Jadi yang N10 itu ada nomor blok, artinya blok tersebut bernomor yang N10 ya. Kemudian X itu menunjukkan harga X-nya, jadi apa ya, koordinat ya mungkin ya. Di sini koordinat X atau bukan koordinat sih, X itu menunjukkan aksis gitu, aksis X itu. Z itu menunjukkan aksis Z gitu. Sedangkan di ininya 0 misalnya Z-nya itu adalah tadi harganya atau koordinatnya yang dimaksud. Dan G00 itu adalah karakter ini secara umum G0. Gitu. Ini adalah preparasi function di sini. Nah, ini baris terakhir dari ruang tersebut berisi kata khusus untuk mengaktifkan program yaitu M2 atau M30. Ini boleh ya M2 atau M30. Kemudian satu baris instruksi atau blok instruction itu berisi semua data yang diperlukan untuk melaksanakan satu langkah pemesinan. Ya seperti tadi ya, kita perintahkan untuk melaksanakan linear interpolasi, misalkan menuju kemana-kemananya, itu harus tepat. Minimum sebetulnya kalau kita perhatikan ya, ini juga mungkin waktu di pengenalan saya juga sempat disinggung ya tentang sebenarnya perintah yang digunakan ketika kita membuat sebuah programming itu hanya yang paling banyak itu ya, hanya perintah posisi sama kecepatan. Yang lainnya adalah tambahannya gitu. Jadi kita memerintahkan motor kata itu atau aktuator itu bergerak ke mana gitu ya, ke posisi mana itu kan posisinya X, Y, Z, posisi X 100 100 posisi X min 100 posisi dan kecepatan berapa, feeding berapa, menggunakan F berapa, feeding berapa nanti yang harus dicapai untuk 100 itu, untuk 100 mm itu dengan kecepatan berapa. Hanya dua sebetulnya secara umumnya itu yang kita masukkan ke dalam perintah-perintah dari sebuah programming itu. Yang lainnya adalah tambahannya saja. Gitu. Nah, untuk FANUC itu sendiri biasanya baris itu terdiri dari beberapa kata dan selalu diakhiri dengan end of block. Nah, LF itu line feed ya, atau titik koma sebetulnya. Yang paling banyak itu titik koma. Jadi end of block untuk FANUC itu titik koma. Nah, lain halnya dengan
Siemens itu biasanya pakai LF gitu atau line feed gitu atau enter sebetulnya. Jadi enter itu dia akan line feed gitu. Kalau Fanuc itu titik koma. Ini daftar program disimpan di sistem kontrol ya. Ini tadi nomor baris itu tidak harus ada sih, jadi boleh tidak ada itu. Nah, ketika dituliskan itu agar mudah mengeditnya atau kita bisa mengidentifikasi baris blok keberapa gitu. Itu sebetulnya. Nah, ini pengawalannya bisa N10, N1 gitu ya, itu terserah kita sebetulnya yang membuat program. Seperti itu. Nah, ini beberapa tabel address yang digunakan ya pada mesin CNC ya. Ini ada program number, tadi ya, N, ini yang mesin tadi ini. Ya. Nah, ada juga IK tadi yang saya katakannya IK. Kemudian L juga ada ini. Jadi masih sintaks L itu untuk repetition. Contohnya adalah di dalam pembuatan subprogram. Nanti juga akan kita bahas tentang subprogram. Jadi anak program lah gitu. Jadi ada main program sama subprogram. Ya. Kemudian segala macam ini yang kemarin, yang tadi gitu ya. Nah ini contohnya ya. Ada N, G, X, Y, F, S, T, M. Ini ini T itu menggunakan 4 digit angka di sini. 02, 02. 02 digit pertama menunjukkan nomor alat potong yang digunakan, sedangkan 02 yang kedua menunjukkan kompensasi sebetulnya atau data sebenarnya yang saya katakan tadi, datanya disimpan di nomor 2 gitu ya. Ya, 4-nya. Nah, untuk memberi nama sebuah program di Fanuc itu, ya, karakter pertamanya harus dengan menggunakan huruf O. Ya. Misalkan seperti O003. Jadi huruf berikutnya adalah dengan angka 4 digit, biasanya yang 4 digit ya. Jadi O0002, O0001. Nah, untuk karakter selanjutnya huruf ya, angka atau underscore boleh dipakai, tapi harus menggunakan tanda kurung. Artinya ya yang tanda kurung itu akan tidak dibaca sebetulnya. Nah, contohnya adalah kalau misalkan kita membuat sebuah komentar atau catatan ya untuk menjelaskan pernyataan di atas, itu kita bisa menggunakan tanda kurung ya, tanda kurung. Ini contohnya ya. O003 di sini ada tanda kurung nih. Set, ini nggak akan dibaca. Set, ini juga ada tanda kurung. Set, set. Nah, ini juga sama ada tanda kurung, jadi tidak dibaca. Jadi yang akan dibaca adalah yang tadi N100 G54 misalkan N102 ini G0 17 G40 G49 80 dan G90 misalkan ini. Ini yang dibaca yang ininya, G-nya. Kemudian di sini ada T1 berarti manggil T, M6. Ini berarti ini contohnya mungkin contoh milling sebetulnya ya. Karena di sini T-nya 1 digit gitu kan, kalau tadi untuk yang turning itu ada 4 digit gitu, 02, 02, 03, 03. Seperti ini contohnya contoh milling. Ini tadi ada M2 program berakhir. Ini standar G-code untuk program turning ya. Set gitu. Ada seperti ini. Nanti kita akan coba untuk bedah satu-satu. Dari mulai tadi yang grup 1, grup 4 ya. Grup 4, grup 1 sama grup 2, kalau grup 2, grup 3 itu nanti kita akan coba untuk sama grup yang siklus cycle. Nah, kita masuk ke ininya. Yang pertama tentang rapid movement atau gerakan cepat. Nah, gerakan cepat itu kan namanya gerakan cepat, berarti geraknya cepat, bukan untuk proses pemotongan biasanya.
tapi untuk gerakan katakanlah mendekatkan alat potong terhadap benda kerja, menjauhkan benda kerja terhadap alat potong, misalkan ketika sudah selesai dipotong, misalkan seperti itu kita butuh gerakan cepat. Artinya gerakan cepat di sini gerakan tanpa pemakanan, disebut dengan rapid movement. Nah, sintaknya untuk di Fanuc itu kita menggunakan G00, ya. Dan format penulisannya adalah setelah G00 itu harus diikuti oleh suatu posisinya. Misalkan posisi dari X atau posisi dari Z di sini. X25, Z5. Ini dari titik nolnya itu yang titik nol ini misalkan. Ini titik referensinya. Ketika kita ingin menggerakkan ke Z5 ya, berarti dia positif ke arah sini kan. Ini kan positif. Jadi dia ada di posisi ini menggunakan G00. Jadi pahatnya asal dari sini set menuju ke arah sini. Atau misalkan pahatnya dari sini misalkan ke arah sini. Bisa karena posisi terakhirnya kan kalau ini ada di sini ya. G00 di sini dia akan digerakkan terhadap sini. Ini kan tidak motong gitu ke X25. Nah, pergerakan dari X misalkan di sini 25 menuju X25Z5 gitu. Ini turning ya. Perlu diketahui bahwa kalau kita pemrograman dengan menggunakan turning itu biasanya X itu dalam diameter. Ya, X itu dalam diameter. Kalau Z biasa gitu, tapi kalau X itu dalam diameter. Sehingga kalau misalkan kita lihat ini X25 itu adalah diameternya 25 gitu seperti itu. Ya, dengan referensi ada di sumbu putarnya di sini. Sumbu putarnya ini X25, kemudian Z-nya 5, berarti 5 di sini. Nah, awalnya misalkannya di sini awalnya berapa nih? Awal katakanlah enggak di sini misalkannya ini awalnya katakanlah di sini 100 misalkannya X 150 ya misalkannya X-nya 150 Z-nya 100 ini kan berarti ada beda kan ya, ada perbedaan. Nah, beberapa mesin yang harus diperhatikan itu kalau turning sebetulnya nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Kadang ketika dia digerakkan G00 itu ada yang gerakannya itu langsung menuju pada titik yang ditujunya, ada juga yang menuju pada 45 derajatnya dulu. Baru nanti menuju ke titik yang ditujunya. Tergantung dari si mesin makernya. Karena kan G00 itu adalah gerakan cepat di mana putaran maksimum dari si motor itu bekerja. Kalau dua-duanya bekerja, ini kan dua-duanya seolah-olah bekerja gitu. Sehingga contoh misalkan seperti ini nih. Misalkan titik ini tuh adalah ini titiknya adalah X100 misalkan itu. X100. Ini X100. Z-nya adalah katakanlah Z-nya 10 misalkan ya. Diperintahkan menuju ke X25 Z5. Nah, ada beberapa mesin yang ketika di sini itu langsung bisa menuju ke arah sini. Set begini. Gitu. Jadi tidak 45 derajat dulu kan ya. Tetapi beberapa mesin ada yang harus jam 45 derajat dulu. Jadi kalau misalkan ini 10, ini 100 ya, dia akan seperti 45 derajat dulu sini. Set, baru ke bawah. Set. Nah, gini. Jadi ke sini dulu ini 45 derajat karena putaran yang motor yang sama itu antara X dengan Z nih. Nah, kalau di mesin turning sebetulnya nggak jadi masalah seperti ini juga nggak masalah, nggak terlalu masalah sih sebetulnya. Tapi kalau di mesin milling nanti akan menjadi masalah beberapa mesin itu. Karena kalau misalkan seperti itu kita harus betul-betul pastikan ketika proses G00 itu memang tidak ada benda yang menghalangi. Gitu. Kalau misalkan ada yang menghalangi,
bisa terjadi tabrakan gitu, collision gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Tapi kalau di bobot sebetulnya jarang sih yang di situnya ada benda segala macam. Tapi kalau milling biasanya yang kejadian itu. Karena masing-masing mesin itu ada beda. Coba aja nanti dites ya. Kalau misalkan G00 itu, saya nggak tahu nih yang di tempat Pak Sarwo apakah gerakannya G00 itu seperti ini atau kesini dulu gitu ketika ada perbedaan ini. Seperti itu. Nah, ini kalau turning sih nggak terlalu, milling yang harus dilihat. Gitu, seperti ini. Ini G00 atau rapid movement, artinya gerakan cepat ya. Dan gerakan cepat ini karena memang yang disebut dengan cepat ya maksimum dari kecepatan motor, sehingga tidak perlu lagi diberikan suatu kecepatannya harus berapa misalkan gitu. Jadi tidak perlu lagi memberikan keterangan tambahan kecepatannya harus berapa, karena dengan G00 itu pasti kecepatan maksimum motor gitu, seolah-olah. Ini rapid movement gitu ya. Kemudian kita masuk ke G01 ya, atau disebut dengan linear interpolation. Jadi kalau tadi G00 itu termasuk ke dalam linear interpolation juga. Nah, G01 itu linear interpolation. Cuma kalau bedanya, kalau tadi itu adalah rapid movement atau kecepatan maksimum ya dari motor. Kalau G01 itu kecepatannya harus kita berikan tambahannya di sini. Makanya di sini ada kecepatan tambahan yang harus diberikan di sini. Gitu. Nah, mungkin perlu diulas sedikit ya tentang kecepatan yang harus kita berikan di sini ya, di mesin bubut ya. Kalau di mesin bubut itu seperti yang tadi juga saya pernah singgung sedikit, bahwa kecepatan itu dalam ini disebut dengan feeding ini dalam putaran ya, perputaran. Itu. Jadi dalam milimeter per putaran. Jadi kalau misalkan 0,2 milimeter dalam satu putaran gitu. Nah, itu akan berbeda dengan milling. Kalau milling itu kan dalam milimeter per menit. Nah, ini bedanya antara turning dengan milling. Nah, ini harus dipahami, karena kalau misalkan kita masukin angka 5 aja, 5, 6, 7 atau 100 misalkan atau 200, maka jadi gede kan, jadi besar kan, jadi bahkan melebihi G00 nantinya itu. Karena kalau putarannya, mending kalau putarannya rendah, kalau putarannya tinggi, itu tinggi juga nggak bisa nantinya seperti itu. Nah, kita harus pahami tentang penamaan dari feeding itu sendiri di mesin CNC turning. Seperti itu. Nah, artinya di sini ketika kita memerintahkan dengan G01, maka saya memerintahkan untuk linear interpolasi dari si motor ya pada sumu X25 dan Z-30 dengan kecepatan. Ini kecepatan untuk mencapai posisi tersebut itu adalah 0,2 mm per putaran. Nah, berapa putarannya ya tergantung dari kita nanti mengesetnya. Itu ada di headernya nanti. Ini sintak untuk memerintahkan G01 linear interpolation dengan kecepatan atau feeding tertentu. Nah, contohnya dari sini ya, ini G01 X25 berarti dalam diameter tadi Z-nya -30 karena ini adalah titik nolnya di sini nolnya, maka ketika diperintahkan ke sini 30 itu dia akan melakukan proses dari sini ke sini. Dengan berapa kecepatannya? 0,2 mm per putaran. Nah, berapa sih putarannya? Putarannya tergantung dari
spindle putaran yang kita berikan, ya. Nanti ada yang disebut dengan G96S berapa misalkan itu adalah untuk menentukan berapa putaran dari spindle-nya. Ya, putaran spindle-nya misalkan 500 misalkan. Oh, putaran spindle-nya 1000, oh 2000 misalkan ya, putaran spindle-nya. Ya. Cuman secara garis besar mungkin ya, karena di sini CNC berarti putaran spindle ataupun feeding itu sudah pernah dipelajari, mungkin pernah saya, kalau enggak yang ini nih, yang kalau kita menentukan putaran spindle itu kan kurang lebih rumusnya itu adalah 1000 ini VC ya dibagi dengan VD. Ini rumus dasarnya seperti ini. Di mana VC itu adalah velocity of cutting, ini tergantung dari material alat potong dan material benda yang dipotongnya. Ya. Biasanya misalkan untuk karbait dengan logam itu kisarannya di 200 misalkannya, atau di 180 atau di 250 itu ya. Itu kemudian diameter, ada diameter di mana dia terjadi proses pemotongan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini PC-nya adalah katakanlah 200 ya, dan yang dipotongnya adalah diameter 25, maka di sini akan didapatkan 200.000 ya. 200.000 dibagi dengan di 25 di sini. Nah, maka dia akan ketemu di berapa ya ini? Ketemunya di sekian lah gitu ya. Harus di kotret sebetulnya ya, kalau misalkan seperti ini. Tapi juga sekarang itu kan gampang ya, tinggal menggunakan aplikasi aja udah langsung bisa record sebetulnya ya, berapanya gitu untuk hasilnya. Nah ini misalkan ya, ketemunya itu di 2.500 nih, 2.500, maka 47 lah gitu ya. Nah ini putaran RPM-nya sekarang itu adalah 2.547 kalau misalkan PC-nya adalah 200. Ini dalam meter per menit ya, meter per menit PC ini, bukan dalam milimeter. Makanya muncul angka 1000 di sini untuk mengkonvert dari meter per menit menjadi milimeter per milimeter, menjadi milimeter per menit gitu, seperti itu. Nah, kemudian feedingnya berapa? Ini feeding biasanya kita lihat di tabel aja sih, 0,2 atau 0, berapa. Atau kalau misalkan sebetulnya kalau di tabel dari si alat potong itu sudah disiapkan sebetulnya. Berapa sih sebetulnya feeding yang harus ditentukan ketika kita memotong sekian gitu. Cuman kalau di milling nanti kan ada perhitungannya sendiri, di mana si putaran per menit itu harus dikalikan dengan jumlah dari si titik potongnya. Karena di turning itu titik potongnya cuma 1, jadi single point, sehingga dia tidak dikalikan dengan jumlah dari titik potongnya. Seperti ini G01 ya, jadi G00, G01 seperti ini. Ini contoh programnya untuk G01 ya, dari ini diameter 80, ini 1530 ya. Di sini ada contoh-contohnya. Ini saya mungkin perlu terangkan sedikit di sini ya, untuk yang G01 itu, biar nanti juga terbiasa dengan membuat sebuah program. G50 itu adalah pembatasan RPM-nya. Jadi kalau misalkan kita
lihat di G50 itu adalah pembacaan RPM. Jadi kalau seperti tadi itu RPM-nya sudah diketahui misalkan 2.500 misalkan. Tapi karena Anda G50S 1.500 maka maksimum putaran RPM-nya itu akan 1.500 gitu. Nah, ini juga pembatasan RPM itu kan tergantung dari si konstruksi mesinnya. Untuk mesin turning itu kan rata-rata berapa? Bisa jadi paling di 4.000 atau 5.000 kalau nggak salah si putaran dari spindle-nya. Tergantung dari jenis cak yang digunakannya, misalkan yang 8 inch. Semakin besar cak yang digunakan, misalkan 10 in misalkan atau 12 in misalkan, itu pasti ya si kecepatan putar dari si spindle-nya itu semakin kecil dibatasinya. Gitu. Karena kalau besar gitu akan menyebabkan suatu getaran yang hebat nantinya. Ya, peruntukannya memang buat apa nantinya seperti itu. Gitu sehingga G50 itu adalah pembatasan dari si RPM atau putaran dari spindle-nya. Kemudian di situ ada S1500 ya. Itu adalah pembatasan spindle-nya itu ke 1.500 rotari per menit. RPM itu kan atau N itu dalam RPM nanti gitu, rotari per menit atau putaran per menit. Itu ya. Kemudian T01 berarti kan manggil T01 yang disimpan pada 00. Biasanya 01 ya. Kalau taret ini mungkin ya beberapa jenis mesin yang sudah sudah advance gitu. T01 00 berarti dia itu 01 itu adalah potnya, 00 itu adalah di datanya, bisa berbeda. Tapi kalau menggunakan yang sistem taret itu pasti 01 01. Pasti sama lah antara pot dengan si datanya. Kemudian ada G96. Nah, ini yang tadi saya singgung sedikit. G96 itu adalah CSS atau cutting speed yang surface speed ya. Constant surface speed gitu. Jadi kalau misalkan ini G96S180 itu artinya adalah PC-nya itu gunakan 180 gitu. PC-nya itu gunakan 180 sehingga ketika CSS-nya itu sebenarnya itu konstan tadi, konstan ya, S itu konstan, maka putaran itu akan mengikuti dari si diameternya. Jadi kalau misalkan diameternya 25, maka tinggal kita hitung dengan rumus yang tadi. Berapa sih misalkan? Nah ini 2.500 misalkan gitu. Tapi kalau misalkan ininya 100 berarti dibagi 4 ya, berarti dibagi 4 ya kurang lebih di 500 misalkan di 500 atau 600 misalkan di 600. Nah, itu akan mengikuti gitu, akan mengikuti. Kalau misalkan kita menambahkan dengan G96 S180 seperti itu. Kemudian di sini ada G00 itu gerakan cepat yang tadi ya. Gerakan cepat X100 Z5 ini manggil alat potong lagi. Kalau yang ini adalah manggil alat potong tapi datanya di 0, ini baru manggil alat potong dengan ini 01. Nah, biasanya kalau untuk yang 00 itu adalah untuk mereset sebetulnya G01. Tapi sebenarnya kalau reset itu biasanya T0000 semuanya, bukan T0100 tapi T0000. Itu untuk mereset nanti baru panggil T0101. M8 itu adalah ini coolant ya, coolant on sini, coolant on. Oke, kemudian ke yang lain-lainnya juga ini G01 Z sekian, G02 sekian. Terus, nah di dalam mesin turning itu ada tadi kan ya ada increment, ada absolute juga. Untuk mengabsolutkan dan juga menginkrementalkan itu sintaksnya agak berbeda untuk di turning itu. Kalau misalkan
Z ya itu digunakan untuk pemrograman absolut, tetapi kalau yang U, W itu adalah increment ini. Ini increment. Sedangkan untuk yang lain-lainnya selain dari U, W ya itu menggunakan absolut. Artinya adalah kalau misalkan ini mana nih G01 X min 1,6 ya, berarti saya memerintahkan linear interpolasi motor itu bergerak kepada X minus 1,6. Sedangkan kalau misalkan ini artinya adalah G00 ya, G00 nih berarti rapid movement ya ke X95, berarti kan ke atas mungkinnya kalau X95 itu kalau minus berarti ke bawah. Kemudian W10 dari mana? W10 itu kan punyanya Z ya. Karena kalau X dengan Z berarti incrementnya adalah U dengan W gitu ya. Ini W. W itu berarti di titik terakhir. Titik terakhirnya di mana? Berarti titik terakhirnya di 0,5 ke 1. Jadi ke lebih ke samping lagi, ke samping sebelah sana lagi, lebih menjauh lagi. Nah, ini contoh program ya dari si G01. Baik, itu dulu mungkin ya. Nanti kita sambung di ini ada pertanyaan dulu nggak? Nanti setelah ini ya seperti biasa nanti diberikan PR lah menurut kita tugas gitu ya untuk membuat program Gen 00 dengan Gen 01 ya berdasarkan dari nanti di WA group berarti kan ya karena saya kan kalau di sini ya di WA group berarti seperti itu. Itu ada pertanyaan nggak? Silahkan dari Asyari dan konco-konco. Ini masih dasar-dasar yang mudah-mudah sih nanti. Nah, yang paling akan kita coba nanti adalah ke mana masukin ke ininya ke mesinnya nanti. Minggu depan kita coba untuk masukin ke mesin dan tugas itu gitu. Baik, ada yang tanyakan? Ya, ada Pak. Nanti Isir Pak kalau yang mau tanya Pak. Sebentar Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Terus mau nanya. Udah? Itu untuk yang G50 itu pembatasan RPM berarti untuk spindle 1500. Berarti kalau diameternya 25 itu tadi saya hitung dapatnya sekitar 20 ya, maksimum RPM motornya. Spindlenya. Spindlenya 2000 ya, 2000. Kalau yang tadi yang G50 itu berarti kan 19.000 maksimal gitu ya? 19.000 maksimal katanya. Oke. Jadi kalau misalkan kita hitung dengan menggunakan formasi ini ya untuk RPM itu, misalkan kita mempunyai diameter 25 yang 1000 pc per pd. D-nya kan 25 tuh. 25 berarti kan 200.000. Di mana pc-nya kan kita tentukan 200 misalkan ya. 200 berarti kan 200.000 dibagi pd. Ini kan ketemunya 2547 RPM ya. Iya, rotari per menit gitu. Gitu. Nah, harusnya kan sekian gitu. Kalau misalkan menggunakan PC 200. Itu RPM-nya harusnya sekian. Tapi karena dibatasi di sini 1.500, maka dia 1.500 jadinya yang paling tinggi. Kecuali kalau dia di bawah ya, Pak Haris ya. Iya, di bawah. Jadi ini maksudnya kecuali kalau diameternya tuh lebih besar ya. Mungkin kalau di bawah putaran 1.500 dia masih bisa ya 1.400, 1.100. Dia hanya dibatasi maksimal ya. Maksimal. Karena kan
Jadi ini kan tujuannya ini kan supaya ketika dia melakukan penyayatan muka, facing sampai ke titik pusat, dia takutnya tak terhingga putarannya ya Pak Haris, betul ya? Betul, salah satunya itu karena tadi kan disebut dengan konstan ini nih G96 konstan surface speed itu kan. Iya, Gitu. iya. CSS-nya konstan surface speed-nya itu sehingga kita batasi di 1.500 gitu. Bukan hanya Biar itu sampai saja. ke tengah jadi nggak usah ngebut gitu ya. Bukan hanya itu saja sih. Apanya Karena tuh? konstruksi dari si spindle-nya misalkan seperti tadi ya 8 in dengan 6 in itu berbeda gitu ininya. Kecepatan putar maksimumnya itu akan berbeda gitu seperti itu. Oh, dia takut ada gaya sentrifugal yang berlebihan ya. Ya, jadi getaran nantinya itu Getaran sebetulnya. ya lebih nanti jadi Maksudnya getaran. getaran. Jadi lebih ke safety ya itu ya, Pak Haris ya. Lebih ke safety gitu, lebih ke safety gitu. Biasanya sih ada ininya, ada tadi yang saya katakan kalau misalkan 8 in itu 4.000 kalau nggak salah tuh. 4.000 atau 5.000 saya lupa lagi kayak. Yang standarnya maksimumnya gitu, dibatasinya sekian. Kalau yang 10 in itu biasanya semakin tinggi semakin rendah gitu batasan ini yang bisa dikenakan di spindle tersebut. Gitu. Ya. Selain juga untuk membatasi tadi ketika pemotongan facing misalkan itu kan jadi 0 tuh bisa jadi lebih ya segitu aja sih. Hingga jadi begitu. Jadi maksimal itu ya dibatasi ya Pak Haris ya, maksimal. Ya, berarti kalau di atas 1.500 dia ke settingnya di 1.500 juga gitu ya? Iya 1.500. Tapi kalau misalkan tadi ketemunya adalah kalau pisenya jadi ini aja, pisenya jadi katakanlah setengahnya misalkan atau diameternya tadi jadi 100 aja ya, itu kan jadi 600 kan, RPM-nya jadi 600 dibagi 4 kan jadi 600 kan? Ya. Ya mungkin jadi 600. Nah kalau jadi 600 ini jadi 600 saja si RPM-nya nanti. RPM nggak jadi 1.500 ya? Jadi 1.500 karena ini untuk pembatasan maksimalnya. Jadi kalau di bawah 1.500 dia sesuai dengan perhitungan, tapi kalau di atas baru ya. Baru gitu. Betul. Baik, ada lagi? Gitu. Saya mau nanya deh Pak Haris, sebelum selesai terakhir. Mengapa kita menggunakan increment dan mengapa kita menggunakan absolute? Kapan kita menggunakan increment dan kapan kita menggunakan absolute? Tadi kan ada yang exit sama UW. Ya kalau panjang buat minggu depan aja berarti. Singkatnya begini. Ya singkat berarti. Singkatnya mah ada beberapa aspek yang bisa kita lihat dari sisi spesifikasi gambar. Contoh misalnya seperti maunya. Ini lihat nih gambar yang ini. Ini bagusnya menggunakan absolute atau increment karena di sini 0 di sini 15 tapi di sini 30 gitu ya. Increment Pak Haris biar nggak usah pusing mikirinnya. Langsung increment aja. Daripada ngitung ulang. Ya increment kan. Nah, ini increment. Tapi kalau misalkan begini nih ya. Kita. Absolute itu baru itu. Nah, berarti kan dia menggunakan absolute. Nah, kapan kita menggunakannya? Tergantung dari spesifikasi yang diminta kan. Salah satunya. Kalau misalkan dilihat dari sisi gambar gitu ya. Kemudian yang kedua ya dilihat dari sisi safety biasanya. Contoh ya paling banyak gitu. Misalkan G28. Ya G28. Itu pasti menggunakan increment gitu. Nggak menggunakan absolute. Misalkan U0, misalkan Z0. Karena di sini sudah tahu bahwa ternyata dia menuju ke titik 0 mesin misalkan. U-nya itu kan 0 mesin increment gitu. Dimanapun dia berada titik terakhir dimanapun dia menuju ke 0 mesin gitu. Seperti itu kan. Langsung ke ujung ya, langsung ke ujung. Ke 0 mesin lah gitu. Biasanya kan 0 mesin kan safety point kan biasanya. Biasanya titik yang paling aman gitu maksud saya referensi itu kalau di mesin bubut. Tapi tergantung dari mesin bubutnya ya, karena ada beberapa mesin yang tadi saya katakan ketika disetting secara increment dia nggak perlu direferensi karena memang referensinya berada di belakang ini nih.
Nah, di belakang di sini. Jadi kalau di referensi bakal nabrak gitu seperti itu. Beberapa mesin. Makanya di sini harus dilihat mesinnya jenisnya seperti apa gitu. Gitu. Jadi ini tuh nggak kadang digunakan kadang enggak tuh karena tadi nolnya kadang-kadang ada di sini gitu. Nol mesinnya. Nol mesinnya. Tergantung dari si mesinnya, mesin bubutnya. Ya. Gitu. Di Polman juga ada 2 jenis mesin itu sih. Makanya ada yang bisa direferensikan, ada yang enggak gitu. Begitu. Siap, Pak Haris. Itu kurang lebih ya. Ya. Baik, sudah jam ini ya. Berarti nanti kita coba dan nanti mohon untuk tugasnya dikerjakan di WA group ya. Hanya G01, G02 saja sebetulnya. G01 saja, G01, G00. G01, G00. Iya, G01, G00. Iya. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi berarti sudah selesai ya. Siap, Pak Haris.